Kronologi istri penggal suami di Kalsel, dimutilasi untuk memastikan korban tewas. Misteri penemuan jasad pria tanpa kepala di kawasan hutan Desa Paramasan Atas, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, akhirnya terungkap. Korban diketahui bernama Di, 28, dan pelaku pembunuhan ternyata adalah istrinya sendiri, FT, 28, dibantu oleh saudara kandungnya, PP, 34. Kapolres Banjar AKBP Fadli mengungkapkan, peristiwa mengerikan itu terjadi pada Rabu, 16 Juli 2025, saat korban bersama keluarga dan sejumlah warga lain masuk ke dalam hutan untuk bekerja. Di tengah perjalanan, muncul rasa cemburu korban terhadap istrinya, ujar Fadli kepada wartawan, Senin, 21 Juli 2025. Setelah melewati sebuah sungai, keributan antara pasangan suami istri itu memuncak. Korban sempat memukul istrinya hingga tersungkur. Dalam kondisi marah dan terdesak, FT mengambil parang dan menyerang balik suaminya. FT mengambil sebilah parang dan membacok wajah korban, beber Fadli. Korban yang terluka langsung terjatuh. Melihat kejadian tersebut, PP, yang merupakan saudara FT, ikut membantu adiknya. Keduanya lantas melakukan aksi mutilasi untuk memastikan korban benar-benar tewas. Kedua pelaku mengaku melakukan tindakan itu karena khawatir korban hidup kembali, jelas Fadli. Setelah memastikan korban tak bernyawa, FT dan PP pergi meninggalkan lokasi. Tak lama kemudian, warga menemukan jasad pria tanpa kepala tergeletak di tepi sungai dalam kondisi mengenaskan. FT membacok lengan kiri korban hingga putus, sementara PP menggorok leher korban hingga terputus dan membuang kepala korban sekitar 7 meter dari tubuhnya, sambung Fadli. Polisi bergerak cepat. Di hari yang sama, kedua tersangka berhasil diamankan tanpa perlawanan. Mereka langsung mengakui seluruh perbuatannya kepada penyidik. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk senjata tajam yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Turut diamankan sejumlah barang bukti, termasuk sajam yang digunakan membunuh korban, pungkas Fadli. Diketahui, kasus ini sempat menggemparkan warga setempat saat jasad korban ditemukan tanpa kepala dan dengan tangan kiri terputus. Hasil penyelidikan mengarah pada pelaku yang ternyata sangat dekat dengan korban. Kini, FT dan PP dijerat pasal 338 subsidiar pasal 170 ayat 2, ketiga EKUHP tentang pembunuhan dan pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.